sudah menerima surat ya, sudah menerima surat dan sudah diagendakan, dan memang kita pun untuk teman-teman kan surat hari ini ya. Dan mohon maaf juga sebetulnya kami tidak lengkap, cuma ada 3 orang, yang 2 orang lagi ada kegiatan, yang satu ada di BNPB, di BNPB yang kelompok ya, yang kelompok, yang satu lagi supervisi kemarin pasca penetapan DPS di daerah selatan, dan alhamdulillah kita berbicara juga. Dan sebelumnya memperkenalkan diri, ini Pak Pur, sama-sama pimpinan anggota Bawaslu Kabupaten Garut, di penindakan pelanggaran dan data informasi. Kemudian ada Pak Imam dan divisi sumber daya manusia dan diklat ya, dan kalau saya tidak mengampu divisi, karena di Bawaslu itu anggota 5 orang tapi yang mengampu divisi cuma 4 orang. Yang satu lagi yang lagi MTB Pak Yusuf, divisi hukum dan sengketa. Kemudian yang lagi supervisi ke selatan terkait DPS ada Pulanglah. Jadi mohon maaf tidak lengkap, tapi tidak mengurangi esensi dari pertemuan kali ini aja. Kemudian memang dalam surat itu kami diminta untuk menghadirkan KPU kemarin, dan sudah dikonfirmasi ternyata dari 5 orang anggota KPU 4 orang lagi agenda keluar, dan 1 orang ada di Garut, Pak Yusuf Abdillah, dan kebetulan tadi pun ketemu di pelantikan Dewan DPR Dewan. Mungkin itu ya, jadi mudah-mudahan baru saya sudah konfirmasi, harapannya bisa hadir biar kita clear lah ya, biar kita clear gitu. Dan sebelum itu saya pun sempat ngobrol dengan Kang Yusef, kira-kira kronologisnya seperti gimana gitu kan. Jadi sebelum agenda ini saya mencoba, dan sering ngopi lah gitu lah, kita mau ngopi di luar, sering ngopi. Dan Kang Yusef carikan bisa dilakukan, kita bisa dicari jalan keluar dan cari solusinya lah ya. Mungkin tapi solusi yang tepatnya ya harus ada KPU mungkin ya kan. Sebetulnya kan teman-teman itu ada misinya itu dengan KPU sebetulnya kan itu ya. Ke bawah itu hanya mengadukan persoalan antara teman-teman dengan KPU ya. Nah, makanya kita sambil menunggu perwakilan dari KPU, silakan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, ini Ketua KLB Bapak Iskandar dan rekan-rekan dari beberapa lembaga mungkin. Di sini sebenarnya kami udah kecewa, karena udah jelas surat melayangkan udah 1 minggu ke belakang. Tapi tanggapan dari pihak KPU tidak ada sama sekali respon. Jadi di sini kami pertanyakan ada apa ini KPU gitu. Kami tidak menyalahkan Bawaslu, kalau Bawaslu udah standby di sini, udah siap kooperatif menerima kami. Tapi ini KPU, karena sasaran kami adalah KPU. Dengan terjadinya permasalahan-permasalahan ke belakang, banyak terjadi ini temuan-temuan buat kami di sini. Yang lebih lanjutnya mungkin temuan-temuan akan diutarakan oleh Bapak Yosef dengan terjadinya antara si pencalon dari PPK, PPS ataupun yang lainnya, ini sangat janggal buat kami, Pak Ketua. Nah, di sini kami juga berterima kasih untuk Bapak Ketua Bawaslu dan staf atau rekan-rekannya. Sangat berterima kasih dengan penerimaan kami di sini. Cuma satu kata, kami kecewa benar dengan KPU karena jam 1 diagendakan sampai jam 2 sekarang lebih tidak ada sama sekali penerima atau perwakilan dari pihak KPU. Ini semua apa ini? Dengan alasan ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jogja, ada yang kemana. Itu bullshit semua. Karena tidak mau menerima auden dari pihak bergerak. Mungkin dari kami cukup segitu. Yang lebih jelasnya mungkin temuan-temuan akan diutarakan oleh Saudara Yosef, rekan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Serta jajaran Ya. yang mana telah menerima kami untuk mengadakan diskusi ini.
kita anggap ini diskusi dikarenakan pihak-pihak yang memang seharusnya datang ternyata bukti seperti ini. Yang saya hormati juga Ketua Bergerak Pak Andre, Pak Sekjen, dan juga lembaga-lembaga yang mewakili yang pada hari ini telah ikut berpartisipasi juga datang bersama-sama dalam rangka berdiskusi lah dengan Bawaslu. Yang kedua juga terima kasih banyak atas penerimaannya. Bawaslu telah memfasilitasi kami, meskipun seperti yang Pak Ade Sawali tadi sampaikan ada rasa kecewa juga. Karena pihak yang sebetulnya kami tunggu-tunggu, kami ingin beradu argumen terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, alangkah sayangnya tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan. Benar atau salah kita tidak tahu, hanya mereka yang tahu. Nah, yang kedua, adapun tujuan kami bersurat kepada Bawaslu untuk bisa menghadirkan KPU, kenapa? Karena Bawaslu adalah satu sisi adalah sebagai fungsi pengawasan terhadap segala pelaksanaan tahapan-tahapan baik pemilu ataupun pilkada yang sekarang kita sedang sama-sama jalankan. Di dalam pertemuan ini sebetulnya berdasarkan surat yang kami layangkan itu ada dua isu yang ingin kami bahas bersama dengan KPU. Makanya kami mencoba meminta kepada Bawaslu untuk dapat menghadirkan minimal 2 orang terpenting. Pertama Ketua KPU, yang kedua bidang atau kepala divisi SDM sumber daya manusia, karena persoalan yang akan kita bahas itu terkait masalah rekrutmen yang mana di dalamnya adalah mengenai sumber daya manusianya. Tentang tahapan pembentukan badan ad hoc itu yang kemudian regulasi atau peraturan KPU tersebut bisa terrealisasi ketika dikeluarkan keputusan KPU. Keputusan KPU yang mana? Keputusan KPU yang pertama itu 476 tahun 2022. Itu yang pertama. Dilanjut dengan nomor 534 di tahun yang sama. Sampai dengan perubahan keempat nomor 475 tahun 2024, itu jelas tentang pedoman teknis, artinya tidak ada aturan lagi secara teknis, secara detail, spesifikasi untuk mengatur bagaimana pelaksanaan rekrutmen atau pembentukan badan ad hoc, baik dari mulai PPK sampai dengan KPPS, termasuk Pantarli PPS di dalamnya. Nah, yang kita laporkan itu bahwa ada salah satu PPS di Desa Sukabakti, saya sebutkan saja, dia itu adalah bagian ketika pemilu, PPS tersebut adalah bagian dari bukan saksi dari partai politik. Sedangkan dalam aturan tersebut, keputusan KPU tersebut, baik dari nomor 476 sampai dengan 475 2024 itu jelas. Di dalam penjelasan persyaratan itu disebutkan bahwa tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dilarang, itu tidak boleh. Coba untuk lebih jelas lagi, mungkin Bapak-bapak semua bisa membukanya. Di penjelasan persyaratan itu, di 476 aja dibuka. Itu kan tidak boleh. Yang kedua, dari chatan saya dengan KPU, dengan Ketua KPU, ini sudah diklarifikasi dari tanggal 15 Juli itu sebetulnya sudah diklarifikasi PPS tersebut. Sudah diklarifikasi dan katanya mengakui. Lantas kalau sudah mengakui mau apa lagi? Apalagi yang harus dilakukan? Kalau bukan segera diproses. Makanya pertanyaan kami, ini ada apa dengan Ketua KPU beserta jajaran? Seakan-akan ada pembiaran. Seakan-akan aturan itu hanya dijadikan pajangan. Kalau untuk orang-orang tertentu diproses, orang lain diproses, tapi untuk orang-orang tertentu yang mungkin rentan dengan kepentingan politik atau kepentingan golongan atau apapun itu, seolah-olah dipertahankan. Sedangkan pelanggarannya jelas. Saya tidak berbicara asumsi, saya tidak berbicara persepsi, tapi saya berbicara regulasi. Dan regulasinya jelas. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Ketua.
Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau menambahkan, karena panjang lebar pun percuma kalau pihak terkaitnya juga tidak hadir. Gitu. Hanya ini Bawaslu hanya untuk mengetahui saja persoalan. Menyampaikan aja dari Bawaslu ke pihak KPU itu aja. Ya, Cuma kalau nggak ada pihak KPU, teman-teman lembaga, tolonglah untuk Bawaslu sendiri. Kami mengetahui waktunya. Kalau ada kesalahan, tolong tindak secara hukum. Karena Bawaslu di sini belum akan Waslu. Bawaslu di sini kan badan pengawas pemilu. Kalau nggak ada, aku akan melihat. Jangan terlalu berbicara. Dan Bawaslu itu bisa berkoordinasi dengan Satpol PP. Mohon maaf, di kami ada masalah juga masyarakat pecinta lingkungan alam. Bawaslu seharusnya ya bertindak tegas terkait ada protokol yang dipajang pakai paku di pohon. Kalau memang Bawaslu dengan kapasitas orang-orangnya terbatas, bisa koordinasi dengan Satpol PP. Gitu aja. Kalau nggak kumdunya diperketat. Karena KPU itu kan diawasi oleh Bawaslu. Mereka kan bagian dari penyelenggara nih. Oh, coba tiga kumdunya. Itu aja pesan orangnya. Ya, mudah-mudahan audiensi hari ini kita lanjut aja di jadwal ulang. Itu aja. Saya teman-teman pesan moralnya seperti itu. Kalau memang kita tidak ada, kita akan bergerak. Jangan pernah diam untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, barusan kan ada dari rekan-rekan LSM Garut Bergerak ya melakukan audiensi terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh BPS tingkat desa dan itu diadukan ke KPU. Namun audiensinya ke sini. Menurut pandangan Ketua terkait fenomena ini seperti apa? Ya, karena teman-teman Garut Bergerak kan menemukan ya temuan bahwa ada salah satu anggota PPS yang diduga melanggar kode etik. Tadi disampaikan poinnya salah satunya bahwa PPS yang untuk pilkada sekarang pada saat pemilu menjadi saksi salah satu partai politik kan kira-kira itu ya. Dan tadi pun sangat dijelaskan bahwa telah melaporkan juga ke KPU terkait ini dan sudah dilakukan klarifikasi. Mungkin karena belum ada keputusan atau belum ada tindak lanjut dari teman-teman KPU sehingga berkoordinasi atau melakukan audiensi kepada Bawaslu. Tidak salah juga karena memang secara kelembagaan Bawaslu itu diberikan kewenangan menurut undang-undang menerima dan menindak setiap jenis pelanggaran sekalipun etik gitu, sekalipun etik. Ketua, ini kalau ada pelaporan dari masyarakat maupun dari lembaga terkait adanya dugaan pelanggaran tahapan pemilu dan segala macamnya atau rekrutmen itu ada dugaan pelanggaran dan segala macamnya. Setiap ada pengaduan ke Bawaslu, apakah ini ditembuskan berita acara pengaduan itu atau hasil dari kinerja Bawaslu itu sendiri, baik itu ke Bawaslu tingkat provinsi maupun ke Bawaslu pusat? Ya, setiap ada laporan dugaan pelanggaran apapun jenis pelanggaran kemudian kita tindak lanjuti ya, karena kan sebelum menindaklanjuti itu kita pun harus memastikan syarat formil dan material kan itu. Nah, kemudian kalau memang dipastikan syarat formil materialnya lengkap, kemudian lalu masuk pada registrasi pasti dilaporkan karena kita pun sudah menggunakan sistem aplikasi, sistem laporannya. Jadi setiap apapun laporan pakai aplikasi dan itu dilakukan setiap adanya pelanggaran yang saat sedang diproses. Oke, terkait barusan rekan-rekan LSM Garut Bergerak ini
menurut hemat atau pandangan atau pendapat ketua terkait apa yang dirasakan oleh rekan-rekan LSM Garut ini, apa tanggapannya atau pandangan atau pendapatnya dari Bawaslu? Ya, tadi saya sempat menawarkan karena memang kita diberikan kewenangan, diberikan juga kan gambaran-gambarannya. Apakah mau dilaporkan langsung ke Bawaslu, diprosesi Bawaslu, atau akan tetap menunggu bertemu dengan teman-teman KPU. Tetapi kesimpulan barusan kita diagenda ulang untuk mengundang KPU, dan apakah nanti akan dilaporkan ke Bawaslu, kita mungkin bisa dilihat, ya itu kan tergantung teman-teman Garut Bergerak ya. Mungkin setelah pasca tindak lanjut hari ini yang akan dilakukan nanti hari Jumat. Oke. Andai pun Bawaslu mungkin mengundang kembali KPU untuk hadir dalam rangka audiensi rekan-rekan dari Garut Bergerak ini, menurut hemat Ketua Bawaslu, apakah KPU wajib untuk hadir dalam undangan tersebut? Kalau menurut saya diusahakan harus hadir ya. Kalau ini persoalan untuk segera selesai. Tapi kan kami pun tidak memaksa orang yang kita undang untuk wajib hadir. Kita tidak bisa maksa juga. Intinya tidak ada kewajiban untuk lembaga tersebut untuk hadir ya. Siapapun yang kita undang ya kita tidak bisa maksa orang untuk hadir. Gitu. Tapi kalau sudah tahu ada masalah ingin cepat segera selesai, ya diusahakan hadirlah kan gitu kira-kira gitu. Oke, terima kasih Ketua. Siap, sama-sama.